Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma Nur Ajijah dengan NPM 101230117. Pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi riset pemasaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 serta menyampaikan refleksi diri saya mengenai pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita mulai dari pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan juga objektif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar atau perilaku konsumen. Berikutnya adalah fungsi diagnostik, yaitu mengetahui penyebab suatu masalah atau fenomena pemasaran. Dan fungsi ketiga adalah fungsi prediktif, yaitu memprediksi bagaimana keputusan manajemen akan berdampak di masa depan. Berikutnya kita masuk pada proses riset pemasaran. Riset pemasaran dimulai dari identifikasi masalah, lalu mengembangkan pendekatan, merancang desain riset, kemudian mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan akhirnya menyusun laporan untuk keperluan manajemen. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, riset pemasaran dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah riset identifikasi masalah, bersifat eksploratif dan biasanya menggunakan metode kualitatif. Yang kedua adalah riset pemecah masalah, yang lebih terstruktur dan sering menggunakan metode kuantitatif. Berikutnya kita masuk ke konsep penting dalam riset, yaitu MDP dan juga MRP. Management Decision Problem atau MDP adalah isu yang berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan manajemen. Sementara itu, Marketing Research Problem atau MRP adalah informasi apa yang perlu dikumpulkan melalui riset untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Setelah memahami perbedaan ini, kemudian kita perlu melihat research gap. Research gap adalah celah penelitian yang belum banyak dikaji. Gap ini bisa muncul dari teori, metode, hasil penelitian yang tidak konsisten, atau konteks tertentu yang belum diteliti. Selanjutnya, mari kita bahas teori yang digunakan dalam riset pemasaran. Yang pertama ada Green Theory, yaitu teori besar yang bersifat umum dan juga abstrak. Lalu berikutnya ada Middle Rank Theory, yang berada di tingkat menengah dan lebih terstruktur. Grand Theory memberikan gambaran konsep besar, sedangkan Middle Rank Theory membantu menerjemahkan teori tersebut ke dalam variabel konkret yang dapat diuji secara empiris. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam menyusun model penelitian. Setelah memahami teorinya, berikutnya kita membahas model penelitian. Model penelitian ini berfungsi menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Model ini dapat dibuat dalam bentuk verbal model, yaitu narasi yang menjelaskan hubungan variabel. Kemudian ada graphical model, yaitu kerangka konsep berbentuk diagram. Dan yang terakhir ada mathematical model, yaitu model kualitatif berbentuk persamaan statistik yang dapat diuji. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi diri saya setelah mempelajari materi ini. Dari pertemuan 1 hingga 7, saya memahami bahwa riset pemasaran bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi merupakan proses berpikir ilmiah yang sistematis. Saya belajar membedakan MDP dan MRP, memahami pentingnya research gap, serta bagaimana teori dapat diterjemahkan menjadi model penelitian yang bisa diuji. Pembelajaran ini membuat saya lebih percaya diri dalam menganalisis fenomena pemasaran secara kritis dan menyusun penelitian secara lebih terstruktur. Demikian rangkuman materi riset pemasaran dan refleksi diri saya. Terima kasih kepada dosen dan juga teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses riset pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.